Akhirnya datang juga ya kesempatannya untuk review Axio Pongo Studio X 2025. Gua penasaran apa alasan Axio untuk masuk ke pasar yang sangat amat niche ini. 30 juta bro harganya, levelan Predator, ROG, Legend, itu kena senggol sama laptop ini. Worth it atau enggak laptop ini? Yuk kita bahas and let's go. Go, go. Kita bahas dulu dari si desain yang jujur-jujuran ini mirip banget sama Predator. Andaikan gak ada logo orang utan di belakangnya, dari mulai bagian pantat alias exhaust belakang sini sampai bagian depan kameranya ini mirip banget sama Predator. Begitupun bentuk exhaust kanan kiri laptopnya kayak satu tema gitu loh. Apa jangan-jangan ada konspirasi? Perbedaan mencolok dibanding Predator Helix 18 yang gua review saat itu adalah laptop ini nggak kasih RGB lighting yang berlebihan. Cuma di keyboardnya aja yang dikasih lighting RGB dengan konfigurasi 4 zona yang bisa lo atur via control center, ada R-nya ya. Untuk spesifikasi utama, laptop ini pakai CPU Intel Core Ultra 9275HX, sebuah CPU yang sama yang dipakai sama ROG Strix Card 16 yang kita review 2 bulan lalu. Performanya nanti kita komparasi di beberapa menit ke depan ya. Untuk GPU, laptop ini pakai RTX 5070 Ti dengan TGP up to 140 watt. Yap, ini TGP-nya tinggi ya. Unit yang kita review ini varian yang 32 GB RAM yang juga masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Serta pakai SSD 1 TB Gen 4 yang speednya lumayan kencang. Ini hampir mentok ke 7000-an Mbps. Dan menariknya, laptop ini bukan hanya dikasih 2 slot aja buat SSD-nya, tapi 3 slot yang salah satunya udah support SSD Gen 5. Jadi buat kalian yang kudu wajib harus SSD sampai belasan ribu Mbps speednya, nah ini udah bisa. Tinggal siapin aja heatsink yang proper dan sesuai sama ruang yang disediain Axio di laptop ini. Secara kan SSD Gen 5 itu terkenal karena panasnya yang lumayan nyelkit gitu kan. Nah, gue mau cerita sedikit soal software utility di laptop ini, yaitu si control centernya. Dimana kalau lu cari, lu search di window, lu nggak akan nemu coy, asli nggak akan nemu. Entah ini tiap laptop Pongo selalu gini kejadiannya. Dan kalau misalkan lu mau akses control centernya, lu harus masuk ke C, buka program file dan buka manual dari situ. Atau kalau lu mau cepat, dia dari situ lu klik kanan buat shortcut dan baru deh dia muncul di desktop laptop lu. Sepele tapi ribet gitu loh. Dan di laptop seharga 30 juta kayak gini harusnya udah nggak terjadi hal seperti ini. Ini kritik sih buat Axio ya. Semoga didengarkan. Lanjut soal build quality, ini jauh berbeda, jauh lebih baik dari sang adek yaitu Pongo 775. Pokoknya jauh lebih bagus, jauh lebih solid dan terasa lebih kokoh. Dan ini bisa gua bilang 11-12 sama Acer Predator lagi-lagi. Lebih lanjut, hal yang gua suka di laptop ini adalah soal display quality yang secara spek ini di atas rata-rata laptop di kelas harganya. Kompetitor laptop ini yang benar-benar head to head secara harga yaitu MSI Vector 17HX yang dari sisi dimensi emang lebih gede layarnya. Tapi Pongo Studio dengan harga yang cuma beda 100.000 doang, dia kasih refresh rate yang lebih tinggi 300Hz berbanding 240Hz dengan resolusi layar yang sama persis QHD Plus 2560x1600. Dari sisi ini jujur gue lebih strike Pongo sih. Secara color gamut atau keluasan warna ini udah 100% DCI-P3 dan udah terverified X-Rite calibration. Dan tentu itu wajib ya, sudah tersertifikasi begini. Mengingat harganya yang tidak murah. Dan harusnya dengan spek begini, lu mau punya profesi apapun, gamers, professional video editor atau buat streaming juga harusnya udah cocok dan udah capable untuk digunakan dengan skenario tersebut. Lalu experience penggunaannya gimana? Ya bro, RTX 5070 Ti kan, pakai Core Ultra 200HX series, layar begini mau gua bilang nggak enak buat editing? Ya mustahil. Yang biasa gua share ini udah sangat nyaman, titik. Kalau ada penonton lama dan lu pernah nonton video review Pongo 760 V2 di channel ini, lu harusnya nggak ya? Di situ gua ada tes render video 4K dengan efek yang crowded dan layering yang banyak. Gua agak ngeluh tuh kan soal suhu di situ. Nah di sini ini soal suhu aman banget coy. Experience layarnya, suhu penggunaan itu benar-benar terjaga dan amat sangat
gitu. Laptop ini lazis gitu, dipakai buat editing render gitu, mantap performanya. Selanjutnya, laptop ini selain terlihat meyakinkan dari sisi layar, build quality sampai exhaust, bagian touchpadnya juga menurut gua meyakinkan dan sangat berbeda sama Axio Pongo series lain. Responsif banget, latensinya bener-bener minim, apalagi didukung layar yang udah 300Hz. Lu scrolling gerak-gerak cepat di touchpadnya ini bener-bener kerasa satisfying banget. Bahkan gue bisa bilang ini adalah salah satu laptop dengan touchpad paling nyaman, dengan touchpad terbaik yang pernah gue coba seumur gue hidup. Gue tidak lebih-lebihkan, tapi emang itu yang terjadi saat gue tes laptop ini. Touchpadnya gue pakai bener-bener enak banget itu. Sekalipun perbandingannya sama HP Omen atau bahkan Legend atau bahkan Razer Blade 18 yang pernah gue coba 2 tahun lalu, ini enak banget touchpadnya. Apa ya, ini agak susah sih gambarinnya ya. Kayak gambarin kondisi tunjangan di DPR negeri Konoha. Port I/O laptop ini lengkap, USB Type A ada, 3.2 Gen 2 ada, 2 bahkan jumlahnya. Thunderbolt-nya juga ada, 2 juga jumlahnya, nice. HDMI-nya sayangnya masih 1.4. Belum yang 2.1 ya, alias ini yang lama ini. Ini agak disayangkan sih. Jadi kalau misalkan lu pakai monitor eksternal, lu nggak akan bisa jalanin monitor tersebut secara native sesuai spek layar yang dipunya laptop ini, alias QHD Plus 300Hz. Mungkin ini jadi masukan juga ya buat tim R&D-nya Axio ya. Next, maybe bisa pakai laptop ini dengan HDMI 2.1 yang bisa lebih feature proof gitu kan. Waterproof. Feature proof, sorry, bukan waterproof. RJ45 masih ada pakai 2.5G. Micro SD card masih ada juga. Yang buat creator harusnya yang sering pindah-pindahin data dari memori harusnya akan kebantu banget ya. DC-in juga masih ada di laptop ini. Jadi kalau misalkan lu gamers yang seringnya tuh pakai headset ataupun IM kabel, ini harusnya masih akan sangat masuk gitu loh. Kita masuk selanjutnya ke bagian performance. Dari MSR23 pertama ini gua coba dengan skenario yang berbeda ya. Satu dengan entertainment mode dan satu dengan performance mode. Kedua mode ini bisa lu atur via control center yang ada di laptop ini. Di mode performa, laptop ini menyentuh angka 36 ribuan poin. Yang angka segini ini tuh mirip banget sama angka yang kita dapetin saat tes ROG Strix Scar 16 di 2 bulan lalu. Dan angka ini jauh meninggalkan Acer Predator Helios Neo 16S yang pakai CPU yang sama. Dia cuma dapat 30 ribuan doang. Acer, kayak mana lah kau? Harga diri 40 juta tuh tidak ada harga dirinya. Harusnya kau lebih pandai, lebih kencang kau nih. Nah menarik ya, pas kita turunin ke mode entertain doang, ini baru mirip sama hasil benchmarknya Acer Predator. Di angka 29.800an poin. Jadi Acer di mode turbo sama dengan Axio di mode entertain. Anjir kocak sih, kayak lawak gitu loh. Dan setelah gua kuliti, perbedaan performa yang signifikan ini antara mode performance dan entertain terjadi karena limitasi suhu yang dikasih sama Axio di laptop ini. Saat lu jalani mode performance, lu bakal dikasih limit sampai T-junction max CPU-nya yang ada di angka 105 derajat Celcius. Sementara di mode entertain, laptop ini langsung kena limit di 90 derajat Celcius. Artinya apa? Perubahan mode performanya nggak hanya gimmick, tapi beneran secara hardware diatur sama control center di laptop ini. Dan ini adalah hal yang nice sekali untuk sekelas brand Axio, karena akhirnya dia bisa ciptain software utility yang emang proper untuk laptop gaming mereka, terlepas software yang ini beneran mereka yang bikin atau justru dari level. Nah ini urusan lain ya. Yang penting kita apresiasi dulu gitu kan. Nah itu di CPU, di bagian gaming ini gokil juga, gokil sekali. 100 FPS semua native. Native loh ya, QHD Plus. Tapi ya dengan catatan frame gainnya nyala ya. Tapi coy, QHD Plus 100 FPS di sebuah laptop Axio apalagi gitu kan. Dulu tuh hal yang tidak mungkin, sekarang kejadian gitu. Jadi anjir lah, ini gue kayak unexpected moment gitu. Akhirnya ada waktu gue bisa merasakan laptop gaming Axio yang beneran bener-bener proper untuk gaming hardcore ya. Gue tes di banyak game, Shadow of the Tomb Raider, Monster Hunter World, Stellar Blade, Hogwarts, banyak deh. Ntar lu lihat datanya di sini ya. Itu semuanya jalan dengan sangat amat smooth experience-nya
dengan rata-rata di atas 100 fps, meskipun mungkin ada beberapa game yang di bawah 100 juga ya. Satu hal yang sangat membuat laptop ini berbeda dari laptop Poco lain adalah cooling system ya bos. Ini gua pakai game stress test Cinebench sampai 3D Mark. Semua skenario bisa dihandle sama dia. Nggak ada panas berlebih yang bikin jari di keyboard tuh nggak nyaman. Itu nggak ada cerita kayak gitu. Dan ketika kita bongkar laptop ya beneran deh. Ini dari kasat mata aja kelihatan kalau cooling sistemnya emang beneran proper ya. Nggak cuma asal ada tapi emang dirancang seniat itu. Ini kalau nggak bagus, nggak efektif, tadinya gue siap caci maki gitu. Tapi ternyata tidak, ini bagus cooling sistemnya, makanya gue apresiasi. Nah dengan performa yang saat ini mantap, tentu output dayanya juga kan gede ya. Baterai juga sebenarnya nggak kecil-kecil amat, malah tergolong agak gede di 80 Wh. Cuma yang namanya laptop gaming ya high performance, apalagi dengan CPU HX, HX, ya itulah ya pokoknya RTX 50 series ya kemakan cepet juga baterainya. Penggunaan normal ya bisa sih diangkat 3-4 jam. Kalau gaming ya mentok di 2 jam aja gitu. Satu lagi, laptop ini pakai power adapter yang bentuknya nggak gede banget tapi output dayanya gede, 230 watt tapi bentuknya segini doang. Jadi nice lah ya, nggak berat-berat banget nih. Dan seperti biasa di paket pembelian lu akan dikasih garansi 3 tahun plus ADP dan udah ada Windows. Cuma ini belum ada OHS ya. Axio seperti biasa masih belum ada info update soal ini. Apakah ada kemungkinan mereka kerja sama-sama Microsoft soal OHS atau tidak? Ini kita lihat ke depan lah ya. Masukan gua satu lagi sih ya, selain dari keyboard sama HDMI tadi ya. Kalau aja ini laptop dikasih free Xbox Game Pass maybe ya. Atau bukan Xbox Game Pass, free PC Game Pass, sorry. Atau ada bonus game-game gratis di waktu tertentu, di pembelian tertentu gitu kan. Harusnya bisa lebih mancing pengguna sih kayaknya. Karena yang brand lain lakukan gitu juga gitu kan. Atau bonus apa kayak gitu kalau mau yang beda gitu kan. Cuma intinya jangan terlalu kosongan sih buat game bonus lalalili untuk laptop seharga 37 jutaan. Toh juga PC Game Pass nggak mahal-mahal banget kok gitu kan. Bisa lo kasih pembeli free 3 bulan gitu kan. Paling habis berapa kan? Nggak mahal gitu loh. Kelebihan kekurangan value udah gua sebut. Lalu untuk siapa laptop ini? Pertanyaan yang selalu saya jawab sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Untung tidur nggak sendiri. Maaf. Pertama menurut gua ini untuk hardcore gamer yang menolak kompromi soal refresh rate. Maunya yang tertinggi di kelas harganya. Kedua untuk konten creator profesional yang hidupnya bergantung sama kecepatan render. Dan ketiga yang terpenting untuk orang yang gila soal performance. Orang yang memilih produk berdasarkan kualitas dan performa, bukan sekedar logo yang nempel di belakang laptop. Nggak ada peduli merek apa selama dia kasih yang terkencang di kelas harganya, ya gaskan. Dan terakhir yang gua salut dari laptop ini adalah keberanian Axio untuk keluar dari cangkangnya. Cangkang yang mengekang mereka untuk tetap diam di laptop gaming entry. Di tengah kondisi industri laptop yang naik turun dengan kehadiran beberapa inovasi yang kelewat gimmick, kayak laptop layar 3 yang dijual brand Maxtron tapi cuma pakai Intel 12 Gen P series, Poco Studio X 2025 berbeda. Inovasinya bukan di bentuk tapi di substansi. Mereka fokus untuk ngasih performa dan kualitas terbaik di titik harga yang paling masuk akal. Itu bukan lagi soal laptop lokal yang bagus, tapi ini adalah laptop bagus. Udah itu aja titik gitu. Yang kebetulan dirilis sama brand lokal di luar di ODM atau OEM. Nah, oke, mungkin cukup dari gua. Kalau ada kritik, saran atau silang pendapat, komen aja di bawah. And see you next video. Bye bye.